tujuan kita yang utama surga atau neraka. Kalau pengen Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku akan jelaskan arti dari dunia juga akhirat. Nah, dunia itu apa bla 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 ya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk semua para subscriber saya, untuk para Aki dan Putih. Nah, jadi aku di sini akan jelasin artinya jadi dunia dan juga akhirat. Alam akhirat itu ada guys, percaya atau enggak? Kalau kalian nggak percaya, kalian coba inget ada yang kematian. Tiba-tiba setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal, karena ruh kita tuh diambil oleh Allah, karena yang menciptakan kita tuh sesungguhnya adalah Allah. Nah, jadi aku akan menjelaskan dunia itu hanya kita tempat untuk bertamu atau singgah, dan untuk mencari amal kalau kita akan pulang bawa amal kita. Nah, jadi kita tuh hanya mencari amal. Kalau amal kita sudah cukup, kita bakalan dicabut oleh malaikat Israel yang selalu mengawasi kita 70 kali sehari dalam sehari menatap wajah kita. Kalau memang amal kita sudah cukup, waktunya kita pulang ke rumah Allah, ya maksudnya Allah perintahkan cabut sekarang, jadi kita akan dicabut roh kita dan kita akan pergi. Perjalanan kita masih panjang, gak cuma di dunia, di alam akhirat itu ada. Nah, gimana perjalanannya kak? Perjalanan kita di dunia, setelah di dunia nanti ada alam mizan, hisab, padang mahsyar, dan juga kita melewati jembatan Siratal Mustaqim kalau sudah waktunya kelak hari kiamat dan hari kebangkitan manusia. Terus kita baru penilaian, setelah dihisab kita akan masuk surga atau neraka. Nah, jadi seperti itu, kita harus selalu ingat pada tujuan kita apa hidup di dunia ini. Nah, alam akhirat itu ada, dan juga jangan meremehkan. Kalau kalian menganggap menyepelekan dunia, kalian berarti harus siap-siap menghadap Allah. Apa kalian nggak malu? Siapa yang menciptakan bumi dan langit? Kalian percaya atau nggak percaya? Di berikut ini saya jelasin adalah syurat, dan saya akan screenshot. Saya akan kasih gambaran di sini. Nah, di sini adalah bukti dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, di situ semua banyak banget. Kalian harus sering-sering baca Al-Quran, dan artinya kalian harus tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi, tumbuhan, manusia juga. Kan Allah ya. Nah, kita di dunia ini hanya sementara, dan juga jangan berfoya-foya. Kalau bisa manfaatkan ibadah sebisa mungkin. Yang pertama, kita ibadah yang dihisab oleh malaikat saat kita masuk dalam alam kubur. Yang pertama ditanya adalah sholat kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kiblatmu, apa kitabmu, dan juga siapa saudaramu. Dan disitu kita harus menyiapkan jawaban itu. Itu kalian saat masuk dalam alam kubur, malaikat Munkar Nakir akan menanyai kalian. Jadi kalau misalkan amal kita selama di dunia ini bersifat baik, insya Allah kita bisa menjawab dengan sesuai apa yang kita kerjakan di dunia. Nah, jadi seperti itu. Tujuan kita utama adalah kejarlah akhirat, baru dunia mengikuti. Kalau kita kejar akhirat, pasti dunia akan terpenuhi. Jadi kita harus tetap fokus ke akhirat kita. Tujuan hidup di dunia ini hanya tempat mencari amal, sobat. Jadi jangan lupa beribadah. Yang pertama, kalau kalian pengen masuk surganya Allah, ya, terus berpuasa, manfaatkan puasa sepenuhnya, karena di sini akan dibukakan pintu surga Ar-Rayyan. Nah, ini adalah penghuni-penghuni surga yang berpuasa itu sudah dibukakan pintunya sama Allah. Nah, jadi manfaatkan Ramadan 1442 Hijriah ini dengan sebaik mungkin. Dengan keadaan ini, apa kalian nggak nyadar coba sobat, ini dunia itu sudah tua, sudah banyak tanda-tanda akhir zaman. Bukan saya menakuti, tapi sudah banyak. Yang pertama, Jazirah Arab
hujan turun salju. Nah, kalau hujan turun salju itu sudah disebutkan dalam hadis dan tidak dapat ditutup-tutupi. Nah, itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Mungkin sudah dekat, nggak tahu tahun berapa, tapi dalam hadis Al-Quran juga bersabda, Rasulullah bersabda itu, kalau umat Islam tidak sampai 1500 Hijriah perkiraan, sedangkan sekarang itu umur umat Islam 1442 Hijriah sobat. Jadi kita persiapkan amal kita untuk selalu beribadah kepada Allah, karena kita nggak tahu ya kiamat terjadi kapan, tapi kematian itu pasti terjadi. Dan malaikat Israel selalu mengawasi kita 70 kali sehari, dan juga di pundak kanan kiri kita ini adalah ada malaikat mencatat amal baik dan juga amal buruk. Dan Allah punya CCTV, kelak di padang mahsyar kita akan diputarkan semua saat dihisab oleh Allah apa kebaikan apa yang kita tanamkan selama hidup di dunia ini. Jadi seperti itu sobat, sebaiknya kita harus memperbaiki diri, selalu beribadah kepada Allah, baca Al-Quran dan lain-lain. Kalian kalau baca Al-Quran dan sholat juga harus tahu artinya dari tersebut, karena dalam hadis Al-Quran orang masuk neraka karena rajin beribadah kepada Allah. Itu kenapa? Karena dia tuh sholat tidak tahu artinya, terus masuk kalau baca Al-Quran juga tidak tahu artinya, termasuk kalau baca surat-surat ayat itu hanya ditenggorokan dan tidak tahu artinya apapun. Nah, jadi seperti itu sobat, ini sekilas sedikit tentang motivasi saya, dan saya akan jelasin ini alam-alam apa aja yang kita proses perjalanan kita selama di dunia sampai tujuan kita yang utama surga atau neraka. Kalau kalian pengen masuk surga, kalian selalu taat pada Allah, jangan melanggar itu perintah-perintah Allah, kalian selalu taati beribadah kepada Allah. Dan kalian harus tahu api neraka itu panasnya 70 kali panas dari dunia nggak mau kan. Nah, jadi gitu. Dan Rasulullah bersabda 790.000 orang umatnya akan masuk surga tanpa hisab. Semoga kita adalah salah satunya ya, maksudnya kayak gitu. Nah, semoga bermanfaat video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel aku juga. Assalamualaikum sobat. Nah, begini aku jelasin bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah kehidupan menuju akhirat, adalah jembatan yang oleh manusia, maksudnya jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau sudah hari kiamat ya, ini adalah penjelasannya. Kalian sering-sering baca kehidupan di akhirat itu ada yang nyata sesuai hadis Al-Quran. Nah, sekarang juga dunia sudah banyak tanda akhir zaman. Nah, kita selalu istiqomah. Nah, ini adalah perjalanan manusia menuju surga. Perjalanan kita masih sangat panjang sobat, perjalanan kita menuju ke alam akhirat. Nah, ini adalah penjelasannya perjalanan kita berada di alam dunia, alam barzah. Nah, di situ ada alam barzah juga, ada alam kubur, nanti kemudian ada hisab dan juga hari perhitungan kita, terus kita melalui jembatan Shiratal Mustaqim dan kita menuju ke alam akhirat. Ini adalah penjelasannya dari Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya kita akan melalui pertahapan ini, dan di hari perhitungan itu Rasulullah mencatat menimbang amal kita sebagaimana buruknya ditimbang baik buruknya ya. Pantaskah kita masuk neraka atau surga sobat? Nah, jadi seperti itu, kita selalu istiqomah ya. Semoga bermanfaat.